Salam Agro Inovasi. Kita bersua kembali dalam ruang AgriFood Channel, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, ruang diseminasi yang mengkomunikasikan berbagai teknologi pertanian dari para petani. Kali ini kami sedang berada di Desa Goasari, tepatnya di Pedukuhan Iroyudan, RT 05, Desa Goasari, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Bantul. Yuk, kali ini kita akan berbincang tentang ayam KUB, ayam kampung unggul Badan Litbang, dan sekaligus kita akan berbincang tentang bagaimana berusaha ternak ayam KUB secara efisien dengan menggunakan pakan organik. Dari manakah pakan itu? Apa itu pakan? Kita akan perbincangkan dengan peternak ya, peternak salah satu peternak inovatif yang cukup maju di desa sini. Beliau adalah Pak Nur Muntaha ya, dan juga ada Pak Budiman. Beliau berdua ini adalah peternak ayam KUB di Iroyudan sini. Pak Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Budiman, Assalamualaikum. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang hari ini nih kita datang belajar nih, nimba ilmu ya dari Pak Nur dan Pak Budiman. Cerita dong Pak tentang ayam KUB dan Magot. Ya, saya mengenal ayam KUB udah lumayan Bu, dari Februari 2019. Dari 2019 itu karena kegelisahan saya berbudidaya ayam ini pakai ayam kampung umbaran itu belum ketemu kalau saya hitung secara hitungan bisnis. Jadi antara pakan dengan pemeliharanya itu cukup lama. Setelah dihitung secara bisnis itu untungnya kurang memuaskan. Jadi saya kemudian mencari jenis ayam apa yang nanti bisa menguntungkan dalam sistem budidaya. Maka bertemulah saya dengan ayam KUB ini, di mana yang pertama kali menarik saya untuk budidaya ayam KUB ini adalah ayamnya tidak mengeram. Nah itu membuat saya ingin membuat siklus panenan itu dengan kapasitas panen setiap minggu. Maka lalu saya coba membudidaya ayam KUB ini mulai dari DOC, dan alhamdulillah sekarang di ayam kampung sejagat ini hulu sampai hilir ada. Jenengan mau DOC, mau pembesaran daging, mau pulet, mau sampai olahannya pun kita ada. Bahkan kita juga mengembangkan bagaimana budidaya ayam ini secara mudah dan menyenangkan. Nah, asik kan? Seperti apa tuh? Beternaknya mudah dan menyenangkan. Ya, Monggo Bapak. Yang paling menyenangkan adalah pakannya ini nggak beli. Kalaupun beli ini hanya paling kisaran 30%. 30% pakan ya yang bisa Pakan. beli. Selebihnya produksi sendiri. Ya, jadi apa itu Pak? Saya di sini produksi Magot BSF. Oke. Jadi memanfaatkan kotoran hewannya itu supaya tidak bau. Kotoran ayam ya? Kotoran ayamnya tidak bau, sama bisa menghasilkan pakan dari kotoran tersebut. Luar biasa. Magot BSF. Saya pakai itu. Oke, nah berarti ini integrasi pertanian yang luar biasa ini ya. Limbah dari ayam digunakan untuk media tumbuhnya maggot, kemudian hasil dari produksi itu balik lagi untuk pakan ayam. Bagaimana nih Pak Maggot? Ceritanya dari awal produksi maggot gimana caranya? Siap. Kalau untuk dinamikanya macam-macam Bu. Yang namanya kita budidaya itu kan proses belajarnya itu cukup lama. Cuma dengan saya menjalani dinamikanya macam-macam itu tadi, saya sudah bisa buat sistem bagaimana saya bisa panen maggot setiap hari, bahkan berlebih bisa saya jual juga. Jadi diawali dengan kita bisa membeli telurnya kayak gini, telur maggot BSF. Nanti kita tetaskan di sini kurang lebih 1 minggu. Nah setelah 1 minggu baby larva ini bisa kita tebar di
bawah kandang ayam. Oke. Jadi nanti di bawah kandang ayam kurang lebih 1 minggu bisa kita panen untuk pakan ayamnya. Oke. Sekaligus kalau kita berada di perkampungan seperti saya ini maggot ini bisa kita manfaatkan untuk ngolah sampah juga. Oke. Jadi sebagai tempat sampah otomatis. Istri saya tuh kalau habis cuci piring ada sisa-sisa nasi dan sisa-sisa makanan yang lain, itu tinggal taruh aja di bawah kandang. Itu sudah terurai. Udah terurai ya. Jadi dengan maggot BSF ini ada banyak keuntungan. Kita bisa dapat pakan gratis, kita bisa mengelola sampah, kita juga tidak menimbulkan bau atau apapun di sekitar lingkungan kita. Oke. Ya. Menarik sekali ya tadi penjelasan Pak Nur tentang ayam KUB, keunggulan dari ayam KUB dan diisi dengan keunggulan dari maggot ini, integrated farming yang luar biasa yang telah diaplikasikan ya oleh petani. Nah, Pak Nur, di depan kita ini ada para maggot, para maggoter. Ya. Nah, ini pupa ya. Pupa. Nah, ini apa? Dari sini sampai jadi ini nih berapa hari, Pak? Ini adalah pupa maggot. Ternyata dia nggak bau loh, seger, aromanya seperti ikan asin. Ya makanya ketika dia masuk ke sampah apapun, sampahnya jadi tidak bagus diurai. Begitu juga dengan limbah ternaknya. Ini dia pengurai yang sangat bagus. Ini baunya seperti ikan asin. Ini maggot. Pupa maggot. Nah, ini dia pupa sampai jadi lalat butuh berapa hari, kemudian sampai dia bertelur lagi. Ini media bertelurnya ya. Ini tempat bertelurnya ini si lalat. Si lalat tadi namanya keren ya, Black Soldier Fly. Jadi tentara tentara hitam, lalat tentara hitam. Keren namanya. Nah, kemudian ini sampai jadi pupa. Ini berapa hari, Pak? Ya, mungkin kita bisa cerita. Kalau pemirsa sekalian nanti ingin membudidayakan maggot BSF ini, bisa kita mulai dari telur, Bu. Oke. Nah, telur ini bisa didatangkan, sebenarnya kita mancing di alam liar, di sekitaran kita itu ada. Nanti tinggal beberapa cara ada. Nanti kita mancingnya gimana caranya, kapan-kapan bisa kita ceritakan. Baik, Cuma kita lebih enaknya dan terukur, itu kita beli, Bu. Oke. Kita beli telurnya ya. Nanti bisa beli di peternak-peternak lalat itu banyak di Jogja ini. Jadi untuk perlakuan si telur ini cukup ditetaskan pakai nanti medianya organik atau apa terserah. Kalau saya pakai pur ayam biar gampang. Pur ayam dibasahi, terus nanti pinggirannya kasih dedak kering, itu nanti dibiarkan 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu nanti kita siap tebar di bawah kandang. Di bawah kandang ayam nanti kita tebar kurang lebih seminggu. Itu tentu dengan luasan biopon berapa, tebaran berapa, sama ayam penyuplai kotorannya itu berapa. Itu ada ukurannya biar kita bisa dapatnya maksimal. Jadi nanti kita sudah bisa dalam waktu 14 hari itu dapat maggot fresh. 14 hari maggot fresh. Nah, untuk menjaga siklus, nanti kalau kita sudah dapat fresh maggot kayak gini, jangan dikasih makan ke ayam semua. Walaupun itu menyenangkan, Bu, sangat menyenangkan. Disisakan lagi untuk indukan. Disisakan. Nah, nanti biasa kita ambil itu 10-20%. Kalau kita panen 10 kilo dalam 1 biopon, itu yang dikasih makan ayam 8 kilonya aja. Jadi 8 kilo dikasih makan, yang 2 kilo dilanjutkan untuk budidayanya. Dia tetap dikasih makan sampai dia nanti berubah menjadi hitam. Nah, hitam dan bergerak itu namanya prepupa. Oh, prepupa. Oke, ini prepupa ya. Oke. Prepupa ini masih gerak-gerak. Nanti 3-4 hari kemudian ditaruh di tempat gelap atau ditaruh di tempat-tempat tertentu kayak nampan kayak gini, sampai dia nanti ekornya ini bengkok dan dia diem. Nah, kalau sudah diem kayak gini, nanti ditaruh di kandang lalat. Nanti ada tempat penangkaran lalat. Nah, setelah dia jadi lalat, di tempat penangkaran itu dia mencari pasangan. Setelah ketemu pasangan, kawin, bertelur. Nah, cara mendapatkan telur, karena sifatnya lalat BSF ini tidak langsung bertelur di media, itu salah satu keunggulannya. Disebut lalat ini lalat suci, Bu. Jadi dia bukan patogen, dia tidak menyebarkan penyakit karena dia tidak menempel di media. Kalau lalat rumah, lalat hijauan, dia hinggap di makanan, sisa-sisa makanan itu, meninggalkan telurnya di sana, terbang kemana-mana, kakinya kan nyentuh nyentuh sampah tadi.
Nah, lalat BSF tidak seperti Tidak. itu. Nah, makanya kita perlu siapkan pancingan. Nah, tempat bertelur lalat ini karena dia tidak meninggalkan telurnya di media, maka kita taruh di atasnya seperti ini. Misalnya di dalam kandang kita sediakan sampah sebagai pemancing sumber bau buat ngundang lalat bertelur di sekelilingnya. Nah, kita siapkan jebakan kayak gini. Ini kayu ditumpuk aja, Bu. Ada pinesnya buat pembatas. Nah, nanti si lalat ini akan meninggalkan telurnya di sela-sela ini. Oke. Nah, nanti tinggal kita panen setelah Panen. 1 atau 2 hari. Oke. Nanti kita lihat ada telurnya atau tidak. Siklusnya berapa hari itu, Pak? Dari mulai dia bertelur sampai jadi larva, kemudian jadi pupa, jadi lalat dewasa bertelur lagi. Untuk satu siklus Berapa lama? ini terlama itu dari telur sampai telur lagi itu kurang lebih 45 hari. 45 hari. Ya, Oke. 45 hari. Mm-mm. Nah, 45 hari Ya. langsung si lalat dewasa ini selesai sudah. Mengemban tugas, berpulang ke rahmatullah, selesai. sifatnya lalat ini dia tidak terus-terusan hidup. Oke. Jadi ya, kalau yang jantan Mm-mm. itu setelah kawin mati, dia nggak punya tanggung jawab dengan anak-anaknya. Mm-mm. Nah, kalau yang betina itu setelah bertelur mati, maka Oke. dia butuh regenerasi terus-menerus. Oke. Supaya siklus nggak putus, kita punya magot setiap hari. Ya, Gitu. menarik sekali. Sekarang tadi kita sudah berbicara ya tentang bagaimana mekanisme produksi ya dari si maggot ini, keunggulannya tadi untuk pakan. Nah, untungnya seberapa nih kalau kita gunakan maggot untuk pakan ayam kita dibandingkan dengan kita menggunakan pakan reguler saja, itu berapa untungnya? Kalau cerita keuntungan itu tidak terbilang. Karena ada passion trend sendiri. Keuntungan tidak Nah, terbilang kalau loh. keuntungan tidak terbilang karena nilainya sangat banyak. Oke. Karena aspeknya kita bisa lari ke peternaan dan segala macam. Nah, cuma kalau kita bicara budidaya ayam, katakanlah itu FCR-nya berapa, biasanya kayak gituan. Oke. Nah, saya kasih maggot ini ke ayam saya itu bisa sampai 70%, Bu. 70% maggot, 30%-nya pakan pabrikan. komersial Ya, ya. ya. Oke. Jadi Lumayan efisiensinya. untuk mendapatkan hasil yang lebih, keuntungan pada saat kita jual ayam nanti itu sampai segitu. Saya bisa kasih sampai 70%. Jadi pagi itu saya kasih pakan pabrikan, siang itu saya kasih maggot, sore saya kasih maggot. Ya, ayamnya sehat ya. Alhamdulillah. Dan ayamnya tidak perlu disuntik antibiotik segala macam ya. Udah ayamnya benar-benar ayam organik nih ya. Ya, Jadi kebetulan, ayam yang sehat ini ya, kita menggunakan pakan organik yang sesungguhnya tidak sulit untuk dibudidayakan ya, menggunakan maggot. Ya. Dia bisa mensubstitusi pakan sampai 70%. Ya. Jadi kalau budidaya ayam ini sebenarnya penyakit ayam kan lebih hampir 80% sumber penyakit itu ada di kotorannya. Nah, pada saat kita mampu memanajemen kotorannya, insya Allah lah ayam kita terlindungi dari berbagai macam penyakit. Iya, Indonesia sehat dengan budidaya ayam kampung yang sehat, pakan alternatif yang luar biasa murah. Yuk, mari kita berbudidaya ayam yang sehat dan kita jadikan Indonesia sehat dengan konsumsi daging yang sehat dengan menggunakan pakan maggot. Luar biasa. Pak, ini cerita yang luar biasa loh. Ini punya efek dari teknologi yang begini sederhana, mempunyai dampak yang besar sesungguhnya ya terhadap kesehatan Indonesia, masyarakat Indonesia ini. Ini perlu kita gencarkan penyebaran informasinya ya. Pak, kemudian sekarang kita lihat semua orang yang berbisnis, yang berusaha tani itu kan cari untung nih, ya kan? Berapa untungnya? Kalau tadi jelas ya efisiensi 70%. Ya. Itu bicara dari aspek ayamnya. Ayam efisiensi pakan komersial sampai 70%. Kalau sekarang kita memproduksi maggot dan kita menjual maggot, Pak Nur, berapa itu bisa mendapatkan penghasilan? Artinya maggot ini merupakan ladang bisnis yang menjanjikan. Ya. Bisa dijelaskan, Pak? Saya cerita harga aja. Nah, kalau keuntungan nggak terbilang tadi. Ya, keuntungan tidak terbilang. Jadi saya juga menjual dari produknya si maggot BSF ini mungkin mulai dari telur. Telur itu kita jual 6 sampai 8.000 per gram. 6 sampai 8.000 per gram. Ya, kemudian maggot fresh itu 6 sampai 8.000 per kilo. Oke. Nah, kalau untuk Ya. pemancing ini bisa juga untuk mancing, Bu.
Jadi saya jual Ini yang 6 sampai 8.000 per kilo ini. tapi Oke. pembelian di atas 5 kilo. Tapi kita bisa juga jual sampai 10.000 per kilo. Itu yang khusus yang beli 1 kilo 2 kilo Oke. itu. Jadi kalau Itu, partai besar harganya tadi ya, kalau Iya. partai kecil 10.000 per kilo. Oke. Oh ya luar biasa ya. Belum nanti kita jual kayak gini ya, prepupa Prepupa. Prepupa berapa per kilo? 50.000. 50.000, Rek. Ini 50.000 per kilo prepupa ini. Ini dapatnya 6 sampai 10 8 sampai 10.000 per kilo. Ini adalah peluang bisnis yang luar biasa ya bagi para milenial. Sektor pertanian tidak identik dengan kotor selalu, saudara-saudara. Ini bersih beternak ayam dan ini diproduksi dari beternak lalat ya, lalat BSF tadi. Nah, itu adalah lalat yang sehat, dia tidak membawa kuman penyakit. Ini dia bisa menghasilkan ini dan dia bertelurnya pun di tempat yang bersih. Ini luar biasa teman-teman para milenial. Jika hendak belajar lebih jauh bisa cari informasi ke sesama milenial yang telah sukses membudidaya maggot ini sekaligus dalam beternak ayam. Ayamnya ayam kampungnya ayam kampung KUB seperti Pak Nur dan Pak Budiman. Nah, ini Pak Budiman termasuk salah satu peternak yang belajarnya dari Pak Nur. Ya Pak Budiman ya. Pak Budiman udah berapa lama Pak Budiman? Saya belum lama, Belum lama? baru ya 6 bulanan. 6 bulan Iya. dan sudah jatuh cinta Iya. pada ayam KUB dan Ya, maggot. ini jadi alternatif tambahan ekonomi keluarga lah. Itu kan luar biasa. Ya. Sip. Pak Nur asik banget nih ya ngobrol hari ini tentang ayam KUB Nggak ada dan habisnya. dan habisnya. Mungkin segitu dulu ya Pak Nur ya. siap. Pak Budiman, kita cukupkan dulu perbincangan kita hari ini yang luar biasa. Semoga memberikan manfaat yang banyak ya Amin, untuk mitra BPTP Yogyakarta di mana saja berada, terutama kepada para milenial ya. Kami ingin sampaikan bahwa ini adalah peluang bisnis dunia pertanian, terutama untuk dalam pengembangan ayam KUB, ayam kampung, daging ayam permintaan terus meningkat, ayam kampung organik yang sehat dengan menggunakan pakan organik dari maggot. Semoga bermanfaat perbincangan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agro inovasi. Mari hidup sehat dengan mengkonsumsi ayam sehat, ayam KUB berpakan maggot.